Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 Praktikum Sistem Kontrol. Di sini kami akan menjelaskan tentang percobaan pengenalan SPWM dengan memori terprogram dan inputan. Perkenalkan, nama saya Immanuel Putra Punya, NIM 11005. Dan saya Denis Sendiat Fatimah Dapat Kertas, NIM 1910006. Dan saya Derani Domadu, NIM 19 F30002. Berikut adalah penjelasan dari kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan simulasi percobaan 3, yaitu pengenalan SPWM dengan memori terprogram dan inputan. Di sini saya menggunakan software PESIM ya, untuk rangkaian yang kita buat seperti ini, yaitu rangkaian inverter hybrid tipe bipolar atau inverter jembatan tipe bipolar. Pada rangkaian ini terdapat 4 MOSFET, yaitu di sini ada MOSFET 1, sini MOSFET 2, dan di sini MOSFET 3, dan di sini MOSFET 4. Dan di bawah ini ada komparator yang berfungsi untuk membandingkan sinyal sinus dan sinyal carrier. Ya, kita langsung lihat untuk gelombang dari masing-masing MOSFET. Di sini yang pertama ini adalah hasil dari MOSFET yang pertama, dan di bawahnya adalah MOSFET yang keempat. Untuk MOSFET yang pertama dan 4, bentuk gelombangnya sama seperti ini, dan dari kedua MOSFET ini bentuknya berkebalikan dari MOSFET 2 dan MOSFET 3 seperti ini. Terus kemudian kita lihat gelombang VL dan VO. Untuk gelombang VO yaitu yang berwarna biru ini, dan gelombang VL yang berwarna merah. Kurang lebih hasil gelombangnya seperti ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada simulasi ini. Pada kali ini saya mau menjelaskan mengenai program perbandingan sinyal carrier dengan sinyal sinus. Ini untuk mendefinisikan S1 di pin PA2, S2 di pin PA3, S3 di pin PA4, S4 di pin PA5, LED di pin PC13. Selanjutnya Anin 16T sinus. Nilai ini akan menghasilkan satu gelombang sinus, akan mulai dari 500 sampai nilai maksimum 1000 sampai nilai minimum 0 dan kembali lagi ke nilai awal. Anin 16T X sama dengan 0 ref. Selanjutnya file setup pin mode LED sebagai output dan pin mode S1, S2, S3 dan S4 sebagai output juga. Yang di sini ada dua timer 1 dan timer 2. Timer 1-nya akan meng-counter dari 0 sampai nilai maksimum 1000 dan timer 2 akan meng-counter dari nilai 0 sampai nilai maksimum 1450. Selanjutnya adalah void loop. If counter timer 1 get count lebih besar sama dengan ref, maka digital write S1 dan S4 0, S2 dan S3 1. Dan di sini S2 dan S3 ini akan menghasilkan sinyal dari atas ke bawah. Selanjutnya else maka digital write S1 dan S4 1, S2 dan S3 0. Di sini S1 dan S4 ini akan menghasilkan sinyal dari bawah ke atas. Selanjutnya void cemaran digital write LED
Nah, ditarik LED. Dan di sini selanjutnya void hitung. Void hitung ref sama dengan sinus x if plus x lebih besar sama dengan 500 dan x sama dengan 0. Dan di sini kan nilai sinusnya mulai dari 500. Jadi di sini plus ini plus x ini akan menghasilkan sinyal. Jadi dia akan menghitung dari pada kali ini saya mau menjelaskan mengenai program perbandingan sinyal carrier dengan sinyal sinus. Ini untuk mendefinisikan S1 di pin PA2, S2 di pin PA3, S3 di pin PA4, S4 di pin PA5, LED di pin PC13. Selanjutnya Anin 16T sinus, nilainya ini akan menghasilkan satu gelombang sinus, akan mulai dari 500 sampai nilai maksimum 1000 sampai nilai minimum 0 dan kembali lagi ke nilai awal. Anin 16T X sama dengan 0 ref. Selanjutnya void setup pin mode LED sebagai output dan pin mode S1, S2, S3 dan S4 sebagai output juga. Yang di sini ada dua timer 1 dan timer 2. Timer 1-nya akan mengcounter dari 0 sampai nilai maksimum 1000 dan timer 2 akan mengcounter dari nilai 0 sampai nilai maksimum 1450. Selanjutnya adalah void loop. Void loop if counter timer 1 get count lebih besar sama dengan ref, maka digital write S1 dan S4 0, S2 dan S3 1. Dan di sini S2 dan S3 ini akan menghasilkan sinyal dari atas ke bawah. Selanjutnya else maka digital write S1 dan S4 1, S2 dan S3 0. Di sini S1 dan S4 ini akan menghasilkan sinyal dari bawah ke atas. Selanjutnya void cemaran digital write LED dan digital read LED. Dan di sini selanjutnya void hitung. Void hitung ref sama dengan sinus x if plus x lebih besar sama dengan 500 dan x sama dengan 0. Dan di sini kan nilai sinusnya mulai dari 500. Jadi di sini plus ini plus x ini akan menghasilkan sinyal. Jadi dia akan menghitung dari 501, 502 sampai nilai maksimumnya 1000. Jika udah sampai nilai maksimum, maka akan menghitung turun lagi sampai nilai x-nya sampai 0. Jadi di sini ini akan menghasilkan satu sinus, seterusnya sampai. Teman-teman, di sini saya akan membuktikan hasil sinyal SPWM menggunakan microcontroller STM32. Jadi seperti ini rangkanya. Saya menggunakan S1 di A2, S2 di A3, S3 di A4 dan S4 di A5 dengan supply 3,3 volt dan ground. Di sini saya memakai ini untuk S1 dan sini memakai ini S2, ini S1. Nah, caranya langsung aja ke osiloskop, hasilnya seperti ini. Di sini adalah lengan 2 dan 3. Sini merupakan lengan dari 1 dan 4, MOSFET 1 dan 4, MOSFET 2 dan 3. Jadi seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.